Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naftah bil basmalah. Tafsir surat al-Fatihah. Dari kitab At-Tafsir Ar-Rahib li Syekhina Asy-Syeikh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Ad-Doktor Rajab Tib Qaddasallahu sirrahu. Ini tafsir dari kitab At-Tafsir Ar-Rahib yang saya sarikan. Pertama, limadha summiyat hadhihi surah bil Fatihah? Kenapa surat ini disebut atau dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembuka, fataha, fatih, fataha yaftahu. Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Li'anna al-Qur'an futiha bihadhihi surah. Atau li'anna al-Qur'an ubtudi'a bihadhihi surah. Lidzalika summiyat bil Fatihah. Karena Al-Qur'an ini dibuka dengan surat Al-Fatihah, maka Al-Fatihah disebut Al-Fatihah artinya pembuka, pembuka dari Al-Qur'an, karena dia mengawali semua surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, dinamakan dengan Fatihah li'annaha fatahat kulla rak'atin minas shalah. Karena Al-Fatihah itu membuka setiap rakaat sholat. Orang kalau sholatnya 4 rakaat, ya 4 kali Fatihah. Begitu Allahu Akbar, Al-Fatihah, ya kan? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu Akbar. Dari sujud rakaat pertama bangkit, rakaat kedua Allahu Akbar, Fatihah lagi. Berarti Fatihah itu membuka setiap rakaat sholat. Pertama, dia membuka Al-Quran karena mengawali surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, karena Al-Fatihah itu membuka setiap rakaat sholat. Apalagi ada hadis masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. La salata, tidak sah salat seseorang liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat tidak ada Fatihahnya, nggak sah. Lagi pula tidak ada satupun jenis sholat yang tidak ada Fatihahnya. Ada nggak sholat yang nggak ada Fatihahnya? Tidak ada. Semua jenis sholat, apapun sholat itu mesti ada Fatihahnya. Sholat wajib ada Fatihahnya, sholat sunnah ada Fatihahnya, sholat gerhana ada Fatihahnya, sholat id ada Fatihahnya, apalagi sholat tahajud ada Fatihahnya, sholat tarawih ada Fatihahnya. Bahkan
sholatul janazah, sholat mayit ya, yang nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, cuma 4 takbir saja, itu pun ada Fatihahnya. Limadza summiyat bil Fatihah li'annaha awalan madza fatahal Qur'an biha au uftutiha al-Qur'an bihadhihi surah awalan wa thaniyan li'annaha taftah kulla raq'atin minas shalah ay kullu raq'atin minas shalah tuftah bil Fatihah. Oke. Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ternyata banyak nama-namanya. Nama lain dari surat Al-Fatihah. Pertama, Al-Fatihah ya. Terus kemudian Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran. Bahkan Al-Fatihah disebut juga dengan As-Shalah. Tapi ini jarang disebut ya. Hayya naqra As-Shalah. Apa itu? Ya Al-Fatihah itu. Karena nama lain dari Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, dan As-Shalah. Karena setiap sholat pasti ada Fatihahnya. Ada lagi Suratul Hamd. Nama lain dari Al-Fatihah Suratul Hamd. Limada? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya disebut dengan Suratul Hamd. Kemudian Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah itu yang menjadi wasilah kesembuhan. Kita kalau ada orang sakit, mari kita doakan ya, yang sakit dengan Al-Fatihah, kita bacakan Al-Fatihah. Karena Fatihah itu bisa jadi obat. Asy-Syafiyah, obat penyembuh. Orang kalau sakit bacakan Al-Fatihah. Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah ini karena Al-Fatihah bisa jadi ruqyah. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang terus. Iya, tarawih 11 rakaat 11 Fatihah. Tarawih 23 rakaat 23 Fatihah, ya toh. Kemudian subuh Fatihah lagi dua kali 2 rakaat. Zuhurnya Fatihah 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Masing-masing rakaat ada Fatihahnya. 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi juga dinamakan dengan Al-Qur'anul Azim. Ada juga nama lain dari Al-Fatihah apa? Al-Asas. Al-Asas itu artinya adalah pondasi. Karena Al-Fatihah itu menjadi pondasi dari semua surat-surat yang ada. Al-Quran itu 30 juz, itu isinya, khulasohnya, rangkumannya ada di dalam Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Al-Asas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin maksudnya Al-Fatihah adalah ummul kitab, ummul Quran, dan as-sab'ul mathani. Ini diantaranya yang menamakan adalah Rasulullah sendiri. Nama-nama lain itu, nama lain dari Al-Fatihah yang menamakan adalah tidak lain adalah siapa? Rasulullah sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin, ummul Quran, ummul kitab, was-sab'ul mathani. Anak-anakku yang saya cintai, sebagai induk, Al-Fatihah mencakup banyak rahasia dan hikmah serta tujuan-tujuan dari keseluruhan isi Al-Quran. 4 ayat pertama mengandung ajaran tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu tentang Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim tentang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabbul alamin tentang Allah. Ar-Rahmanir-Rahim tentang Allah. Maliki yaumiddin tentang Allah. 4 ayat pertama mengandung tauhid, mengandung tentang ajaran tauhid tentang Allah. Sedangkan ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menegaskan pentingnya ibadah dan mohon pertolongan. Jadi ayat kedua, bagian kedua, ayat kelima itu menjelaskan hubungan hamba dengan Allah. Apa? Ya 2 itu intinya. Intinya itu adalah 2. 1 ibadah, yang kedua mohon pertolongan, mohon petunjuk. Kan kita nggak bisa lepas, ya toh? Hidup kita itu dari lahir sampai mati, dari bangun tidur sampai tidur lagi, nggak bisa lepas dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya iyyaka na'budu. Tapi ibadah juga jangan asal ibadah. Ibadah jangan sembarang ibadah. Ibadah yang fokusnya, tujuannya ya adalah Allah semata. Mencari ridha Allah. Sebab kalau enggak iyyaka, hanya kepadamu lah kami beribadah, nanti jangan-jangan ibadah kita melenceng. Karena motifnya banyak. Mau sholat apa? Ya sholat supaya dianggap baik. Ya sudah benar. Sholat supaya apa lagi? Tidak dimarahi. Sholat supaya kaya. Sudah beda lagi nih. Jadi harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan. Supaya kita ini mohon pertolongannya enggak kepada yang lain-lain, Allah. Kalau saya sakit misalnya, lalu saya berobat ke dokter, itu bukan minta pertolongan ke dokter, minta pertolongan kepada Allah untuk kesembuhan. Ke dokter itu wasilah, tapi kita harus ngerti bahwa dokter itu bisa menyembuhkan karena diberi ilmu oleh Allah, karena diberi kesehatan untuk belajar kedokteran, karena diberi kesempatan untuk belajar kedokteran. Dia bisa jadi dokter karena nikmatnya Allah, dia bisa jadi dokter karena pertolongannya Allah. Setelah jadi dokter kemudian saya sakit, saya mohon pada Allah untuk kesembuhan, wasilahnya kepada dokter. Jadi jangan salah, dokter ini yang menyembuhkan saya. Enggak, Allah yang menyembuhkan. Ya, apalagi misalnya sama, saya ada orang duafa misalnya, butuh pertolongan, dibantu sama orang kaya,
bukan orang kaya yang membantu orang miskin, bukan. Hakikatnya Allah itu wasilah aja. Kenapa? Ya karena dia kaya, Allah yang kasih rezeki. Yang karena dia kaya, karena berkahnya Allah. Allah bikin ini kaya, Allah bikin ini miskin, supaya terjadi hubungan. Dia diuji dengan kekayaannya, yang ini diuji dengan kemiskinannya. Yang sana diuji dengan sakitnya, ini diuji dengan kesehatannya. Sama. Ya, yang sana diuji dengan kepandaiannya, yang sini diuji dengan kebodohannya. Sama, semua diuji. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itunya fokusnya itu. Jadi na'budu wa nasta'in itu ya, tapi iyyakanya itu justru itu penebalannya di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru bagaimana supaya ibadahnya enggak menceng, bagaimana supaya hidupnya enggak menceng, bagaimana supaya lurus terus, bagaimana supaya on the track terus, bagaimana supaya betul terus. Makanya ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Sudah tahu godaannya banyak, maka kalau tahu godaannya banyak ya mohon petunjuk supaya lurus terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baru yang ketujuh tentang akhlak. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhlak. Jadi ada tauhid, ada ibadah, ada mohon pertolongan Allah, ada mohon petunjuk, ada akhlak. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa? Ya orang-orang mukmin. Tadi zaman Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf terus itu ikuti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Janganlah mengikuti jalan ghairil maghdub. Al-maghdub itu al-yahud. Al-maghdub itu kata Rasul Yahudi. Jangan ikuti jalannya orang-orang Yahudi. Jangan ikuti akhlaknya orang Yahudi. Kalian udah paham akhlaknya orang Yahudi. Itu banyak dalam Al-Quran. Nanti kapan-kapan kita bahas. Waladdallin an-nasara. Al-maghdubi alaihim al-yahud waladdallin an-nasara. Jangan ikuti jalannya orang Yahudi, jangan ikuti jalannya orang Nasrani. Jangan ikuti akhlak dan cara berpikirnya orang Yahudi, jangan ikuti akhlak dan cara berpikirnya orang Nasrani. Apalagi dalam akidah, apalagi dalam tauhid ya. Itulah Al-Fatihah. Anak-anakku yang saya cintai, ada sebuah hadis dari Rasulullah. Kenapa kok Al-Fatihah tadi kan ada Al-Fatihah disebut juga dengan istilah lain as-shalah. Ada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku telah membagi as-shalah dua bagian. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Yang dimaksud qasamtus shalah baini wa baina abdi, kata Allah, maksudnya qasamtu al-Fatihah.
Saya membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Bagianku kata Allah dan bagiannya hambaku. Wali abdi masal, hambaku aku akan beri hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah langsung mengumumkan, itu hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, Majjadani abdi, tuh hambaku sedang mengangkat dan mengunggulkanku, atau sedang memuliakanku. Wah. Jadi ini milik Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim, masih milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, masih milik Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin qala fawwada ilayya 'abdi. Kalau kita udah membaca maliki yaumiddin, tuh hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Karena di akhirat kan semuanya diserahkan kepada Allah. Yaumul hisab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala, Allah berfirman, fahadhihi baini wa baina 'abdi. Nah, di sini nih pemisahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu separuh milik Allah, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini untuk kamu. Karena ketika iyyaka nasta'in kan kita meminta tolong toh. Nah, kata Allah, "Lah ya apa? Minta apa?" Allahumma shfi, kasih. Allahumma rzuq, kasih. Allahumma yassir, kasih. Allahumma waffiq, kasih. Ya, Allahumma sahil, kasih. Kan doa kita banyak, kan permohonan kita banyak, kan permintaan kita banyak. Makanya iyyaka nasta'in udah menjadi milik kita. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ada bagian miliknya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, udah. Ihdinas siratal mustaqim. Udah, saya kasih petunjuk. Saya kasih pertolongan. Tapi ingat, kamu harus menempuh siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya biasanya kalau mau berdoa diawali dengan Al-Fatihah. Ya karena memang ada iyyaka nasta'innya. Baru setelah itu Allahumma. Banyak sekali yang kita mau minta. Makanya iyyaka nasta'in. Nama lain dari Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, obat. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syafiyah? Karena ia dapat menjadi wasilah kesembuhan penyakit, wasilah kesembuhan penyakit. Dia Al-Fatihah menjadi semacam penawar racun, penawar sihir, dan penyembuh dari segala penyakit. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jelas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra ayat 92.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Baik. Juga dari Abdul Malik bin Umair disebutkan annahu qala Fatihatul kitab syifaa'un min kulli da'in. Fatihatul kitab syifaa'un min kulli da'in. Dari Malik bin Umair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab syifaa'un min kulli da'in. Jadi Al-Fatihah itu menjadi penawar dari segala penyakit. Lidzalika qala indama ahadun marida madza qala hayya naqra ummal Qur'an al-Fatihah. Hakadha. Disebut juga dengan al-asas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, bahwa Al-Fatihah itu adalah asas atau dasar dari semua hal yang menjadi fundamentalnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan sebuah bangunan. Bangunan itu harus ada fondasinya. Apa fondasinya? Fondasinya adalah apa? Al-Fatihah. Anak-anakku yang saya cintai, nah, sedikit lagi keutamaan Al-Fatihah. Ini kalau ngaji Al-Fatihah memang nggak bisa sebentar, panjang. Tapi ini saya kutipkan satu tadi tentang nama-nama Al-Fatihah, dua tentang keutamaan Al-Fatihah. Pertama, Al-Fatihah itu punya banyak keutamaan. Fadail suratil Fatihah. Pertama, karena Al-Fatihah itu adalah surat yang belum pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi ini betul-betul isinya itu orisinil, baru. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama'i futiha al-yawm lam yuftah qattun illa al-yawm fanazala minhu malak faqala hadha malakun nazala al-ardi lam yanzil qattun illa al-yawm fasallama wa qala abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Ya, intinya begini, langit dibuka, ada suara gemuruh. Wah, kemudian Jibril memberi salam ke Nabi, ini hari ini langit dibuka dan tidak akan pernah dibuka lagi. Karena ia hanya untuk menurunkan surat Al-Fatihah. Dan ada dua cahaya nurain yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad. Apa itu? Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Al-Fatihah wa khawatim suratil Baqarah nurain, dua cahaya, dua ayat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Barang siapa yang membaca keduanya maka pasti akan diberi apa yang dia minta. Jadi sering-seringlah baca Fatihah, sering-seringlah baca akhir surat Al-Baqarah, itu doamu insya Allah akan terkabul. Al-Fatihah menjadi perantara atau sebab dikabulkannya doa. Makanya para ulama biasanya saat berdoa diawali dan ditutup dengan Al-Fatihah. Karena Fatihah itu menjadi salah satu sebab atau wasilah dikabulkannya doa. Al-Fatihah, baru berdoa. Setelah berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah. Ya, kenapa kok ulama-ulama kita begitu? Karena ya ini hadis ini. Dan Al-Fatihah menjadi wasilah kesembuhan penyakit. An Abdul Malik bin Umair an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Fatihatul kitab shifaun min kulli da. Ada hadis Rasul, Fatihatul kitab shifaun min kulli da. Al-Fatihah itu menjadi obat dari semua penyakit. Dari semua fadilah-fadilah itu, penyembuh penyakit, wasilah dikabulkannya doa, kemudian Fatihah itu menjadi asas yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, menjadi pondasinya Al-Quran. Tapi Fatihah juga menjadi syarat syahnya sholat. Kan surat lain nggak ada nggak? Surat lain yang menjadi syarat sahnya sholat? Nggak ada. Inilah keutamaan Al-Fatihah, syarat sahnya sholat. Maka dari itu, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Al-Fatihah, kata Rasul, khidaj itu naqis, kurang. 3 kali khidaj, maksudnya kurang, nggak sah gitu loh, kata Rasul. Ghairu tamam, tidak sempurna. Maka Fatihah itu wajib. Kamu sholat tarawih, Fatihah, nggak boleh meninggalkan Al-Fatihah dalam sholat. An Anas bin Malik, kana an-nabiyyu fi masirin fanazala famashiya rajulun min ashabihi ila janibihi faltafat ilaihi faqala ala ukhbiruka bi afdhal Qur'an fatala alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Jibril suatu saat datang duduk di samping Nabi. Mau enggak wahai Muhammad, engkau aku tunjukkan dengan surat yang paling mulia, surat yang paling agung.
Kemudian Jibril membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itulah beberapa fadilah surat Al-Fatihah. Ada lagi keutamaan yang lain, apa? Al-Fatihah itu bobotnya sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kamu baca Al-Fatihah sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kamu 3 kali baca Al-Fatihah sama dengan menghatamkan 1 Al-Quran. Kamu udah khatam, udah sehari 10 kali. Kenapa? Karena 30 kali baca Fatihah. Enggak begitu ya. Ini fadilahnya. Kalau khatamannya tetap baca semua, fadilahnya aja. Sama dengan begini, sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali sholat. Nanti pulang dari Masjidil Haram nggak sholat, nggak begitu. Kenapa? Oh, saya masih punya 100.000. Itu pahalanya, bukan berarti sholatnya nggak dilakukan. Sama dengan Fatihah, pahalanya, ya, keutamaannya. Bukan berarti kita itu sama dengan membaca akhirnya nggak baca, nggak. An Abdullah bin Abbas, man qara'a ummal Qur'an wa qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad, maka dia seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Fatihatul kitab ta'dilu bi sulusil Qur'an. An Abdullah bin Abbas, Fatihah itu sama dengan sulusail Quran, sepertiga Al-Quran. Dan semua pekerjaan yang tidak dimulai dengan Alhamdulillah, Al-Fatihah atau Bismillah dalam ayat dan hadis lain, maka putus keberkahannya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdi fahuwa aqta'. Fi hadis akhar yuqal la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan Al-Fatihah maka putuslah berkahnya. Anak-anakku yang saya cintai, ini saja ya tentang nama-nama lain surat Al-Fatihah dan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Tentu saja keutamaan surat Al-Fatihah itu tidak cuma ini, banyak sekali kalau kita bahas keutamaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu bagi kalian, menjadi hidayah. Ya, Al-Fatihah itu besar sekali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.